Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak pejamkan mata kita, lalu buka mata hati untuk sebentar saja mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita? Bayangkan wajah ibu kalian, ayah kalian, kenanglah ibu. Ya, ibu kita. Ibu yang menyayangi kita, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan 2 selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun harus bekerja keras. Dan ibu yang selalu menangis ketika kita terpuruk. Coba kita lihat ke belakang. Bayangkan ketika ibu melahirkan kita, betapa ibu merasakan sakit yang amat sangat. Beliau menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan untuk memilih menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ibu akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Lantas betapa bahagianya ibu ketika kita sudah terlahir ke dunia ini. Ibu pun berharap kita menjadi sosok yang berbakti kepadanya, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Lantas, apa yang sudah kita lakukan saat ini? Apa yang sudah kita berikan untuk ibu? Setimpalkah apa yang sudah kita berikan dibanding pengorbanannya? Coba renungkan. Saudaraku, muliakanlah ibu kita. Bukankah surga pun berada di bawah telapak kakinya? Bahkan Islam pun sangat mengagungkan sosok seorang ibu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Ibumu." Orang tersebut pun bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa sosok ibu harus diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang anak untuk mengatakan atau menolak permintaan kedua orang tuanya, selama itu masih wajar dan tidak menyimpang dari syariat agama. Ibu ibarat malaikat bagi anak-anaknya. Malaikat tak bersayap yang tak mengenal kata lelah dalam menjalankan tugas mulia. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan, apalagi tidak merawatnya ketika dalam kesusahan.
Seharusnya tujuan kita hanyalah bagaimana membahagiakan ibu dan melihatnya bahagia. Lantas, apakah kita sudah menjalankannya? Sudah cukup bahagiakah ibu kita? Sudah cukup banggakah ibu kita dengan pencapaian kita saat ini? Sebaliknya, dengan sadar atau tidak, acap kali kita mencaci makinya, melawannya, bahkan mengacuhkannya. Sering pula sebagian dari kita masih merasa malu ketika ibu berada di sisi kita. Saudaraku, tidak ingatkah kalian dengan kisah Juraij? Juraij adalah seorang pemuda soleh yang rajin beribadah. Suatu hari, ketika sedang melaksanakan sholat, ibunya datang dan memanggilnya. Juraij bingung antara melanjutkan sholat atau menyauti panggilan ibunya. Juraij akhirnya memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya pun jengkel lalu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau mewafatkan anakku ini sebelum engkau mempertemukannya dengan seorang perempuan pelacur." Doa tersebut ternyata diterima Allah. Pada suatu hari, saat Juraij sedang khusyuk beribadah, tiba-tiba datang perempuan cantik. Berbagai cara dilakukan perempuan itu supaya Juraij mendekatinya untuk berzina. Namun, Juraij tetap tidak tergoda dan menampik ajakan perempuan itu. Jengkel karena Juraij tidak bisa digoda, perempuan tadi kemudian pergi dan mendatangi seorang lelaki pengembala ternak. Perempuan ini lantas melampiaskan nafsunya dengan lelaki pengembala itu. Seiring waktu, perempuan itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi. Karena masih jengkel dengan Juraij, perempuan itu membuat fitnah bahwa yang menghamilinya adalah Juraij. Orang-orang lantas berkerumun mendatangi Juraij di rumah peribadatan. Massa lantas meruntuhkan rumah ibadah itu. Juraij kemudian dipaksa untuk pergi dari kampungnya. Untung ada seorang bijak yang meredakan emosi warga. Setelah selesai sholat, Juraij kemudian mendatangi bayi yang dilahirkan perempuan itu dan bertanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Anehnya, bayi yang seharusnya belum bisa berbicara itu kemudian menjawab, "Seorang penggembala." Sontak warga pun kaget dan semuanya meminta maaf pada Juraij dan berjanji membangun kembali rumah ibadahnya. Demikianlah, sekalipun seseorang yang sangat rajin beribadah, hendaknya jangan sekali-kali melukai perasaan orang tua, khususnya ibu. Jangan sampai ibu marah, jangan sampai ibu jengkel, apalagi sampai mengeluarkan ucapan dan doa yang jelek untuk kita. Sebab ucapan seorang ibu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sedemikian istimewanya seorang ibu di hadapannya. Maka jangan sia-siakan ibu kalian selagi masih ada. Coba renungkanlah. Mungkin saat ini beliau masih ada. Tapi lihatlah, rambutnya yang satu persatu makin memutih. Kulitnya yang semakin berkerut. Dan sinar wajahnya yang semakin meredup. Lantas, bayangkan ketika ibu sudah tidak ada. Bisakah kita hidup tanpanya? Belum sadarkah kita betapa kata-kata yang kita ucapkan kadang membuat mereka terbangun di tengah malam hanya untuk menangis, hanya untuk berdoa, hanya untuk bersujud meminta agar anaknya berubah dan mengubah sikapnya? Ingatlah, tidak ada yang bisa menjamin
bahwa ibu kita akan tetap ada mendampingi kita saat nanti kita sukses. Bahkan setelah melihat video ini sekalipun, belum tentu ibu kita masih ada. Maka tak ada salahnya kita meminta maaf atas apa yang kita lakukan kepadanya. Mungkin saja kita tidak pernah merasa salah, tapi barangkali saja tanpa kita sadari, ibu marah kepada kita. Ibu kecewa terhadap kita. Minta maaflah sebelum terlambat. Ya Allah, ya Rob, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum aku meminta maaf. Ayah, ibu, maafkan aku. Maafkan anakmu yang tak tahu diri. Maafkan anakmu yang kerap membantah. Maafkan anakmu yang sering berkata kasar. Maafkan anakmu yang telah mengecewakanmu. Ya Allah, ya Rob, senantiasa beri kesehatan untuk kedua orang tuaku. Panjangkanlah umurnya dan muliakanlah hidup mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin ya rabbal alamin.